ketiga, Human design. design. Human design. Nah, kalau itu tadi adalah sebuah apa namanya, katanya adalah sebuah Manual book. guidebook, manual book gitu kan. Kebetulan kan kenapa sih aku langsung bahas human design, karena aku yang sudah pernah mencoba ya gitu. Jadi pasien. Jadi aku start dari yang aku tahu dulu. Paket komplit ya, paket komplit Iya, lagi. benar. Jadi aku udah apa? Jadi human design itu memang benar sih kalau bilangnya adalah manual book gitu kan, manual book. Nah, mungkin lebih ke buat teman-teman yang belum pernah understand gitu kan, manual book iya. Tapi kenapa sih? Apa sih gunanya kita memahami human? Kenapa kita perlu memahami human design-nya kita? Sebenarnya ini pertanyaannya aku sudah bisa jawab, tapi lebih baik Mbak Tika aja. Sebenarnya mungkin sama kayak si soul contract juga ya, kenapa kita perlu memahami keduanya itu ya? Enggak ada sebetulnya. Maksudnya tuh enggak harus gitu ya. Tutulannya enggak pahit. Iki gak totolan iki. Emang gak butuh deh, gak butuh totolan deh. Madam itu mau loh, madam. Jadi sebetulnya gini, kalau ditanya manfaatnya apa gitu, lebih ke arah gini sih. Ini tuh kan alat ya untuk kita memahami diri kita dengan lebih baik gitu. Kalau kita sudah menjalani hidup kita, mendengarkan diri kita dengan baik sih sebetulnya nggak perlu gitu, karena kadang-kadang itu kita udah tahu gitu. Pas dibacain juga mungkin kalau kita gitu. punya sense of self yang tinggi gitu, kita tahu oh iya ini validasi gitu, tapi oh iya benar juga ya gitu. It's nice to be validated gitu kan, karena kita tahu diri kita seperti ini, tapi kadang kita ngerasa apa Iya, kok aku gitu. begini gitu, terus pas baca reportnya oh ternyata betul gitu kan, emang aku sudah didesain seperti ini gitu. Nah tapi ada juga orang-orang yang mungkin bahkan untuk memahami diri dia sendiri itu masih perlu dibantu gitu loh, karena ya kalau dari teori psikologi ya, ini saya bukan psikolog tapi ya sedikit banyak saya belajar tentang teori-teori psikologi gitu kan. Itu kan manusia itu ada nature sama nurture gitu kan. Nature itu ya kita lahir itu secara desain dan kontraknya itu tadi seperti apa gitu lah. Nurture itu kan gimana kita dibesarkan oleh lingkungan tempat kita berada gitu. Nah kadang-kadang kan pressure dari nurture itu bisa lebih besar daripada nature kita, dan akhirnya kita kan menyesuaikan diri dengan nature itu gitu, dan at some point kita ngerasa kayak kok aku makin nggak kenal sama diriku sendiri ya gitu, kok aku merasa apa sih nggak menjadi apa yang aku ingin jadi gitu loh. Kan ada orang yang seperti itu, human design dan soul contract itu sangat membantu gitu. Jadi bukan cuma buat kepo-kepoan, tapi bener untuk apa ya, kalau aku bilangnya adalah mengingat diri kita sebagaimana diri kita sendiri gitu loh, yang sesungguhnya gitu. Jadi mengingat kembali sih, bukan kayak kayak menjadi bukan merubah, kayak mengingat kembali, karena kita seharusnya memang sudah seperti itu gitu loh setelannya gitu. Jadi kalau dihubungkan sama tempe sih yaitu yang kita bilang it's a homecoming to untuk ourselves pulang kembali gitu kan, ke untuk diri pulang sendiri. kembali ke diri sendiri gitu. Jadi ya kalau ditanya manfaatnya apa ya ada nggak ada manfaatnya juga gitu, tergantung. Kalau buat aku sih aku udah cukup denger diri aku sendiri, tapi pas ada validasi itu jadi oh iya ya, berarti emang aku tuh bukan broken product gitu loh. Kita nggak diciptakan salah gitu loh, memang ya emang aku diciptakan seperti ini gitu, dan itu bukan broken product gitu. Kalau dan juga bukan ini ya Pak, dan juga bukan produk yang bukan produk dalam bentuk yang sudah broken, bukan lagi produk yang memang didesain untuk menjadi broken, juga bukan ya sebenarnya gitu kan. Ya kalau dibilang mungkin desainnya broken ya mungkin iya gitu, tapi kan broken itu sendiri perlu didefinisikan ulang ya gitu kan. Mungkin emang desainnya seperti itu, tapi apa ya, kondisi eksternal yang menjadikan itu tuh seperti terlihat broken gitu, padahal enggak gitu kan.
labelingnya aja jadi dilabelin Yes, broken, labeling padahal sebenarnya broken. memang dia didesain memang berbeda gitu Iya, kan, spesial Mm-mm. lah spesial istilahnya. gitu. Special Nah, edition jadi ingat kemarin Iya, kita kalau tiap ngomong. bener sih, kalau tadi dibilang perlu nggak perlu, kalau menurutku lebih ke arah kembali lagi ke manusianya gitu. Ketika memang jadi kalau kalau buat aku pribadi, human design ini membantu aku untuk lebih mengenal diriku sendiri dan my partner and my family gitu. Kebetulan kan aku kan barengan ke Mbak Tika kan kita as a paket gitu kan. ya. Nah, em, kalau aku bayangin if aku tahu ini like years Earlier. earlier gitu kan, it will be really helpful gitu to know myself ketika di posisi aku yang sedang mencari apa sih kalau zaman kata anak-anak mencari jati Jati diri gitu. diri. Ya kan? Ini tuh bisa Asik. jadi kayak satu gate awal di mana kita lebih mengenal diri kita sendiri gitu ya. Atau mengenal atau lebih mengenal gitu kan, bisa jadi ada orang yang memang belum mengenal gitu. Bener, kalau aku suka kata-kata Mbak Tika tuh kayak kita seperti dikasih cermin, dan cermin ini benar-benar bacanya itu harus dengan legowo dan tidak Iya. boleh ada defensiveness gitu loh. Benar-benar harus jujur, belajar jujur pada diri sendiri, dan itu bahkan menurutku pengalaman membaca report human design itu juga bukan pengalaman yang kayak baca report psikologikal yang biasa menurutku ya, karena bener-bener aku harus pelan-pelan, aku harus berani jujur gitu. Karena beneran di situ dia detail dalam arti gini, oh iya ya ternyata memang aku memang aku saklek, dasarnya memang aku saklek misalnya. Oh ternyata memang ketika kan di situ kan juga dijelaskan kan, kalau di human design itu dijelaskan ketika kita tidak align, segala yang kita tidak align itu apa yang terjadi. Nah itu juga lebih meningkatkan awarenessku terhadap kalau kita bahasanya dulu triggering ya. Awal-awal kan aku belum tahu baca human design itu apa sih yang nge-trigger gitu. Dan aku tuh masih belajar to be honest, kayak apa sih sebenarnya yang nge-trigger. Nah, begitu udah baca human design, surprisingly aku lebih gampang untuk memilah-milah dan lebih aware sama trigger poinku itu gitu. Gitu. Terus dan aku kalau ini mungkin agak sedikit out of context karena aku juga baca human design suamiku, anakku. Jadi aku lebih memahami how to interact with them. Kayak, oh ternyata komunikasi sama memang point of view-nya at least ya, memang point of view anakku dan aku tuh berbeda guys. Mungkin bukan point of view kali ya, how Bukan you ya, guys cara operate. berpikir ya. Cara berpikir. point of view juga nggak apa-apa kan, perspektif tiap orang memang beda-beda ya. Betul. Tapi cara berpikir, caranya naturally ketika making decision itu memang we look the same. Kalau orang lihat ya kan Mbak Endang ya kayak fotokopi kan gitu. Tapi ternyata we are totally different loh di dalamnya gitu. Dan itu kayak surprising sekali, dan itu sangat membantu ketika apalagi di masa dia sekarang ini ya beranjak peritin, beranjak dewasa gitu kan, dimana sudah mulai jedar gitu kan. Oh iya gitu. Itu menurutku sih ngebantunya di situ. Jadi ngebantu untuk how we interact with others ketika kita sama-sama tahu, atau at least how we lebih aware ke diri kita sendiri. Diri kita Itu sih yang sendiri. aku merasa. Itu ngebantu banget sih human design itu. Dan 45 halaman itu aku membacanya memang gak bisa langsung sih, kayak berhenti. Tapi ya itu sorry bentar, mumpung lagi ngomongin ini ya. Tapi emang iya sih, kayak tadi kan Arinda bilang berani jujur sama diri sendiri ya pas baca report itu. Ini kenapa makanya Madam Di itu selalu kan bilangnya buat yang mau-mau aja, Bu, niru siapa namanya Cimehong gitu kan, buat yang mau-mau aja. Karena kadang-kadang ketika orang itu juga belum berada di dalam situasi yang memang apa ya, antara memaksa dia atau memang timbul keinginan sendiri untuk
untuk berani jujur sama diri sendiri itu juga agak susah sih menerima itu gitu. Jadi kadang sudah dibacain pun kalau dia juga belum ada apa ya keinginan gitu untuk beneran jujur sama diri sendiri, buka-bukaan sama diri sendiri, either mereka satu ya udah jadi keyboard Another hilang begitu paper. saja, Ya. ya kan? Sama dua bisa jadi defensif gitu karena dia nggak mungkin belum merasa jujur sama diri sendiri gitu. Nah itu pun juga kadang-kadang aku suka jadi self reflect juga gitu. Apakah memang bacaannya either nggak akurat gitu kan, which is salahku kalau itu, atau memang orangnya yang belum mau Belum siap. terbuka gitu loh, belum siap untuk mengenal diri dia, untuk jujur sama diri dia sendiri gitu. Nah, kalau yang tadi untuk mengenal orang lain dengan lebih baik ya, kalau misalkan kita tahu awalnya sih dari kita sendiri, kalau kita sudah tahu, oh kita gampang ke-trigger kalau lagi begini gitu kan. Jadi kita prevent supaya kalau pas lagi begitu gitu, kalau kayak aku tuh ini kalau capek apa sih physically udah capek sama belum makan udah tahu ke-trigger gitu kan. Jadi kalau mau ngomongin topik yang agak Bikin sensitif kenyang dulu. makan dulu. Bikin kenyang dulu pokoknya. Bikin kenyang Ya dulu. bahkan sesimpel itu tuh, sesimpel itu kayak tadi contohnya Mbak Tika, sesimpel itu adalah mungkin nggak semua orang sadar juga loh. Iya, Tapi iya. hal yang sesimpel itu ada di human design gitu, maksudku. Ya elah, Wow, gitu ternyata ya. memang begini gitu. Ya, aku tuh sering, oh ternyata memang begini gitu. Ya memang begini, ya udah ya memang begini, kayak lebih menerima, lebih nerimo. Iya, lebih ya udah, oh berarti emang kita kayak gitu Iya, kan. tapi bener sih, human design itu adalah manual book, manual book beneran sih. Itu membantu kita navigate Diri cara sendiri ya. mengolah diri Iya. sendiri, Iya, cara betul. memkerjakan diri sendiri Dan bahasanya. enaknya itu kalau misal kita sudah tahu, maksudnya gini loh, kita bukan hanya tahu ya, tapi menyadari human design-nya kita dan ngerti saat apa, bagaimana kita ke-trigger dan harusnya gimana kita merespon atau mengantisipasi trigger-trigger itu. Akan lebih enak ketika kita berhubungan dengan orang yang juga sudah memahami human design-nya masing-masing gitu loh. Ya nggak sih? Jadi kayak ya sesederhana, ya mungkin ini cerita lucu ya. Ini yang tadi kita sempat spoil, jadi main ketawa kalau ingat ini. Nggak apa-apa ya Lin, tapi ini very good example gitu kan. Karena kebetulan Arlinda dan aku juga sudah membaca dan memahami, bukan sudah memahami secara 100%, tapi kita in proses untuk mencerna, memahami dan mengaplikasikan, oh ternyata aku tuh begini itu dalam our daily life dan relationship dengan orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Jadi ini mungkin Tika juga pertama kali dengar plot twist ini. Jadi ketika event 4 Juli kemarin itu, Tik. Oh, yang telat itu toh? Iya, tapi oh ya dia udah pernah ceritanya mungkin buat teman-teman ya. Jadi aku sama Arlinda ini kan kemarin pas event 4 Juli itu kan kita memang benar-benar on the ground gitu ya. Jadi H-1 itu kita udah bagi-bagi mana-mana aja nih yang masuk di mobilnya Arlinda, mana yang masuk di mobilku gitu kan. Dan kita udah janjian, nah nanti kita jam segini berangkat ya dari rumah ya gitu kan. Nyampe di sana kita langsung ini habis itu kita udah santai lah, nggak gedubrak gitu kan. Nah, terus entah kenapa di H-1 itu sebenarnya aku udah feeling gitu loh, mengantisipasi sebenarnya lebih ke ini nanti kalau ada worst case begini, wah ini jauh loh ini, tapi ya sudahlah, Arlinda rumahnya lebih jauh dari aku, tapi ya sudahlah, aku nggak apa namanya positive thinking lah intinya tuh seperti itu. Jadi aku sedikit mengerem lah insting untuk next action-nya. Nah paginya kita udah janjian nih, berangkat ngabarin ya, oke, aku berangkat, Lin, aku berangkat. Tapi habis itu langsung nyetir kan, jadi nggak sempat ngelihat yang respon atau enggak. Begitu aku nyampe di lokasi, kok gak direspon, waduh, gitu. Lin, nah gitu kan. Terus nggak berapa lama tak tinggal sholat, habis sholat, Mbak, dia baru merespon, yang terjadi adalah dia baru bangun. Alarmnya nggak bunyi gitu kan. Tapi alarmku tidak nyala, guys. Alarmnya nggak bunyi, cuman
itu plot twist, cuman karena aku sudah memahami bahwa in a way ini pasti akan ada hal-hal lucu, tapi aku yakin gitu loh, Arlinda tipenya begini, ini pasti dia akan langsung gas, jadi jadi pembalap lah, pokoknya dia gimana caranya itu nggak telat dan it's happen smooth pada akhirnya. Nah, itu cerita pertama. Cerita yang kedua juga ada lagi nih. Jadi waktu kita tuh masangin nomor untuk ngukur posisi matras peserta. Nah, awalnya kita udah masukin, "Udah Lin, sini aja, kira-kira aja, nggak usah terlalu diukur-ukur." Ya, aku bilangnya kan gitu kan. Kak Arlinda, "Enggak Mbak, tak buka dulu matrasnya 1. Oh iya bener, 2. Sudah Lin, tempel-tempel aja. Enggak. Nah, itu kan satu contoh bahwa ketika kita memahami how we operate ourselves dan kita juga memahami how our partner operate. Itu cerita kayak gini tuh jadi lucu gitu. Aku mungkin kalau ini terjadi long time ago before kita berdua Lin ngerti ini mungkin bengkerengan ya gitu. Salah. Mungkin akan bengkerengan yang nggak penting gitu loh, energinya terkuras di situ. Nah, yang terjadi kemarin itu malah kita ketawa-ketawa gitu loh. Wis tahu percaya, enggak Mbak, tak ukur dulu ya wis sak karepmu. Terus akhirnya percaya, tapi setelah itu kesempatan ya udah manut Mbak Endang di mana? Karena ya tadi ya paham sih. Oh iya benar-benar intuitifnya dia lebih kuat daripada Eke. Iya. Jadi kalau aku baca secara human design ya ini spoiler sedikit ya gitu, minta izin. Jadi kalau Mbak Endang kan memang secara inner authority-nya adalah splenic. Jadi dalam pengambilan keputusan tuh kan harus mendengarkan intuisi ya gitu kan. Nah, intuisi itu kan biasanya kayak bisikan-bisikan halus yang cepat dan apa sih? Saat itu gitu, on the moment, dan beneran yang kadang-kadang halus sampai gampang banget untuk di-ignore gitu. Nah, itu bisikan-bisikan halus seperti kayaknya ini merchandise mending ditaruh di mobilku deh gitu-gitu. Itu salah satu bentuk intuisinya kicking in gitu. Cuman karena di-ignore emang kadang-kadang akan jadi, oh ya lo kan bener kan gitu, seandainya aku mendengarkan itu gitu kan. Jadi itu kalau dibaca dari human design gitu. Nah, kalau dari si Arlinda emang karena dia punya gate 51 tuh kan gate of shock, emang hidupnya banyak plot twistnya gitu. Oh my god, ya benar. Betul. Memang didesain seperti itu rupanya. Iya, desain hidupnya banyak life changing experience in a bad and good way gitu, dua-duanya. In a good way juga ada, in a bad way ada gitu. Tapi sesuatu yang beneran yang shocking gitu. Ya kan, kemarin aja sudah dalam 1 bulan kan, as simple as oh ya ternyata aku harus ke sana sendiri. Oh ternyata jadi plannya tuh. Oh iya gitu ya. Itu ya liburan itu. Liburan itu jadi kayak sesuatu yang wow. Ya tapi ya udah interesting aja akhirnya. Oke, ya udah gitu. Lebih gampang menerima takdir. Jadi kayak gini ya rasanya, kayak ayo habis ini apa lagi ya, ayo ada apa ya habis ini, seolah-olah kayak kita looking forward gitu loh, kayak embracing aja kayak embracing gitu. Sama satu lagi yang penting ketika kita understanding our human design adalah kita tahu betapa pentingnya dan seberapa banyak kita perlu istirahat. Yes, itu totally agree. Karena ini juga satu hal sih. Jadi aduh ini I wish I knew long time before, enggak long time lah, at least 10 years ago lah, at least at the time di mana waktu itu memang ya maklum ya, jiwa muda kita lagi berambisi lah untuk sampai di satu titik gitu kan, yang kita pernah cerita sebelumnya di episode pertama. Kalau aku tahu itu dulu, mungkin the way I play the game itu different gitu loh. Karena nggak tahu dan karena di kondisi seperti yang Tika tadi bilang, kadang kita tuh dikondisikan oleh eksternal lingkungan yang memaksakan kita tuh beroperate di luar nature-nya kita, desain nature-nya kita gitu loh. Jadi kayak sesimpel secara teknis aku nggak hafal human design-nya bagaimana, tapi sesimpel bahwa sebenarnya aku ini
kan sebenarnya intuitif tadi ya. Cuman memang karena didesain karena pengaruh lingkungan menuntut aku untuk logis gitu loh. Pokoknya make decision dengan logika. Semua itu harus make sense. Kalau nggak make sense, intuisi itu kan sebenarnya nggak make sense in a way gitu ya bahasanya itu. Itu kayak dianggap kayak kamu tuh terlalu baper, kamu tuh terlalu bawa emosionalnya, jadi kamu tuh nggak rasional, kamu itu nggak profesional, ujung-ujungnya tuh ke situ. Jadi labeling itu membuat kita akhirnya kayak bukan diri kita sendiri gitu kan. Terus kedua itu one thing decision, sehingga aku harus semuanya logika. Akhirnya aku istilahnya itu mengignore atau enggak deh, udah coba ini karena ini lebih make sense, hitungannya lebih make sense seperti itu. Terus yang kedua, ngomongin soal Arinda tadi bilang rest, itu valid banget karena aku nggak kebayang kok bisa ya aku dulu tuh hampir 20 tahun bekerja dengan istilah itu kayak ngeremnya itu cuma mendadak, habis itu gas lagi. Jadi hampir nggak bisa dibilang rest yang totally rest itu tuh enggak. Nah, setelah aku paham sebenarnya proses memahami human design-ku sendiri itu ketika kemarin event itu, habis event itu bisa dibilang aku butuh berapa hari ya yang benar-benar totally rest. Aku sempat cerita kok sama Tika, "Tik, kok aku benar-benar nggak ada energi, ada, tapi I just don't want do anything," gitu loh. Aku tuh pengen, "Udahlah aku pengen ini." Meskipun sebenarnya waktu itu sempat ada itu lagi, again, kayak pola lama yang men-trigger gitu loh. Jadi kayak isi kepalaku tuh jalan, tapi badanku tuh enggak, aku nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau mikir, aku pengen leha-leha, pokoknya aku nggak mau ngapa-ngapain. Tapi nggak ngapa-ngapain itu apa? Kayak masih ada pola-pola lama yang aku sempat hampir terjebak di situ, untungnya sama Tika langsung diingetin. Itu pola lamamu, Mbak, kalau kamu nggak secara sadar merubah itu ya apa bedanya, tahu atau nggak tahu human design ya kamu nggak akan ada perubahan seperti itulah. Jadi rest itu apalagi di tipenya aku. Necessity. Iya, Gitu rest deh. is necessity Kalau di gitu tempe loh. kan fear, rest is necessity gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau di tipeku justru harus rest setelah Harus rest. peak creativity-nya itu sudah di puncak, habis itu harus benar-benar kayak shutdown, biar aku bisa comeback untuk mulai lagi kayak gitu, kayak mesin diesel lama-lama. Harus ada intermittent rest kalau Mbak Ya, Enda. Jadi regularly harus istirahat, nggak bisa langsung digeber. Kalau digeber dalam long term, mesinnya crash gitu. Dan kalau udah crash, istirahatnya perlu panjang gitu. Jadi benar-benar itu valid banget sih. Gitu, been there dan jangan diulang lagi. Yang intinya kan pola-pola itu yang mesti kita shifting pelan-pelan untuk secara sadar. Ya. Iya, dan human design membantu kita buat aware soal itu sih. Yang membantu sekali itu tuh di situ.